Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama yakni pengertian sumber daya manusia. Apa sih pengertian dari sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak organisasi, baik instansi maupun perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting. Berikut menurut para ilmuwan. Yang pertama yakni menurut Bartos, Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan besar dalam mencapai kemajuan bangsa, khususnya di bidang ekonomi yang masih terpendam serta sumber-sumber daya manusia berupa penduduk yang jumlahnya besar. Yang kedua yakni menurut Suadi Praja, saat ini sumber daya manusia sudah harus menjadi fokus pemerintah untuk bisa menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ketiga yakni menurut Basir, Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk melebihi 100 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk lebih 2%. Rata-rata per tahun. Akibat daripada keadaan yang demikian itu, timbullah masalah-masalah seperti pengangguran yang tinggi, terutama di pedesaan, kekurangan tempat tinggal, kekurangan prasarana dan sarana kesehatan, kekurangan sandang, pangan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Apa sih masalah-masalah yang timbul di sumber daya manusia? Yang pertama yakni kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua yakni kurangnya tingkat pendidikan yang tinggi yang disediakan oleh sumber daya manusia. Yang ketiga yakni kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Yang keempat yakni kurangnya keahlian sumber daya manusia. Yang kelima yakni keterbatasan penyediaan kesempatan kerja. Yang keenam yakni rendahnya tingkat pendapatan per kapita, kurangnya per kapita. Yang ketujuh yakni kurangnya pengetahuan teknologi baru yang digunakan. Yang ke-8 yakni pembangunan perekonomian di setiap daerah tidak merata. Yang ke-9 yakni adanya ketimpangan jumlah kesempatan kerja. Yang terakhir yakni rendahnya mutu hasil pendidikan. Terus ada lagi apa yang ke-11 yakni tingginya pertumbuhan penduduk. Yang ke-12 yakni lesunya dunia usaha. Yang ke-13 yakni minimnya pelatihan dan keterampilan SDM. Yang ke-14 tingginya tingkat kemiskinan. Yang ke-15 yakni rendahnya tingkat pendidikan formal. Yang ke-16 yakni rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan. Yang ke-17 yakni inflasi dan tingkat pengangguran yang terus meningkat. Yang ke-18 yakni masalah pemerataan pendapat. Baik, di sini jika ada masalah harus ada solusinya dong. Apa sih solusi permasalahan dari sumber daya manusia? Yang pertama yakni pemerintah harus membuat sekolah gratis 12 tahun. Yang kedua yakni memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang miskin. Yang ketiga yakni pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang memadai staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat sehingga memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik. Yang keempat yakni membuka lowongan pekerjaan agar masyarakat di daerah bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Yang kelima yakni perusahaan harus secara komprehensif mengatasi masalah tenaga kerja dan kepemimpinan secara berkala. Yang keenam yakni perusahaan harus membuat kegiatan program pengembangan dan keahlian secara berkala untuk para pegawai baru dan para pemimpin perusahaan. Yang ketujuh yakni perusahaan harus melakukan 8 pendekatan yang dapat digunakan untuk perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, manajemen kinerja, merek perusahaan, keahlian pekerja, dan sistem meritokrasi. Yang selanjutnya yakni pemerintah dan pihak swasta harus memberikan bantuan pelatihan. Yang selanjutnya yakni pemerintah dan pihak swasta memberikan bantuan modal. Perusahaan memberikan beasiswa pendidikan kepada seluruh karyawan di perusahaan tersebut untuk melanjutkan pendidikannya
ke jenjang perguruan tinggi. Yang selanjutnya yakni perusahaan memberikan dana kesejahteraan kepada seluruh karyawan. Yang ke-12 yakni pemerintah dan perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan pada karyawannya. Yang ke-13 yakni perlunya rumah-rumah singgah untuk anak jalanan guna menjadi tempat belajar. Pemerintah harus lebih memperhatikan anak-anak jalanan. Apa sih yang dilakukan upaya pemerintah ini agar sumber daya manusia kita ini agar stabil? Yang pertama yakni jumlah penduduk dan pertumbuhannya harus dibatasi dengan program KB. Yang kedua yakni adanya persebaran dan kepadatan penduduk. Yang ketiga yakni tingkat kesehatan yang rendah. Yang keempat yakni tingkat pendidikan yang rendah. Yang kelima yakni tingkat pendapatan yang rendah. Baik, itu saja presentasi dari saya dari makalah yang saya terangkan tentang sumber daya manusia di Indonesia. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.